Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hadzal waqt, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab. Dan insya Allah kita akan membahas tentang al-fi'lul madhi. Kita akan membahas tentang fi'lul madhi. Sebelumnya kita sudah membahas fi'il amar, dan kita dahulukan pembahasan fi'il amar karena ini lebih mudah dibandingkan dengan fi'il madhi. Maka kita akan bahas sekarang tentang al-fi'lul madhi. Fi'il madhi seperti yang sudah kita sampaikan, yaitu kata kerja yang telah berlalu. Ya, jadi menunjukkan pekerjaan di masa lalu. Artinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, di sini yang penting itu adalah bagaimana kita memahami tasrif daripada fi'il madhi itu. Ya. Karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa Inggris. Ya. Di dalam bahasa Arab ketika subjeknya berbeda, maka fi'ilnya pun juga berbeda. Atau fi'il itu dia berbeda, berubah sesuai dengan subjeknya. Ya, sesuai dengan subjeknya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Ya, berbeda dengan bahasa Inggris. Ya, walaupun subjeknya berubah, tapi yang namanya kata verbnya, kata kerjanya sama. Ya, I go, we go, dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Baik, kita akan bahas ya rumus atau tasrif daripada fi'il madhi. Ya, kita akan masukkan ke dhamir yang 14. Kita akan masukkan ke dhamir yang 14. Pertama kita lihat di sini adalah huwa, dhamir huwa. Ya, huwa itu adalah dia laki-laki, huwa. Ya. Rumusnya adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Di sini yang perlu kita perhatikan berbaris fathah. Fa'ala. Ya, fa'ala. Seperti misalnya kataba, diakhiri dengan fathah. Ya, ini adalah salah satu tanda fi'il madhi, ya, diakhiri dengan fathah. Kataba, dhahaba. Ya, fa'ala, kataba, dhahaba. Ini sama. Ya. Ini yang dimaksudkan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki. Fa'ala artinya adalah dia yang berbuat. Dia yang berbuat. Dia yang berbuat. Baik, dia yang berbuat. Fa'ala, kataba, dia yang telah menulis. Ya, artinya semuanya telah ini. Dia yang telah berbuat, dia yang telah menulis. Ya, dia yang telah menulis. Ya. Kataba, zahaba, dia yang telah pergi. Dia telah pergi. Baik. Fa'ala, ya, ini rumusnya fa'ala. Ya, kataba, zahaba. Jadi kalau kita melihat di kamus, itu kita diberikan ya subjeknya adalah huwa. Subjeknya adalah huwa. Fa'ala. Baik. Sekarang kita ingin merubah ke huma. Sekarang subjeknya adalah huma. Huma. Huma itu adalah dia berdua, laki-laki. Dia berdua laki-laki. Rumusnya adalah fa'ala. Di sini ada tambahan alif. Fa'ala. Kalau tadi apa? Fa'ala. Sekarang fa'ala. Kataba. Kemudian kita tambahkan alif. Kataba. Ya. Kataba. Zahaba. Kemudian huma. Zahaba. Qara'a. Qara'a. Kharaja. Kharaja. Baik. Berarti kita harus perhatikan di sini ada penambahan alif. Ada penambahan alif. Ada penambahan alif. Jadi kalau kita ingin mengatakan huma, ya, kita lihat dulu yang untuk huwanya, kemudian kita tambahkan alif. Fa'ala, fa'ala. Kataba, kataba. Zahaba, zahaba. Ya. Jadi itu tasrif atau rumusnya ya
untuk subjek huma. Untuk subjek apa? Huma. Fa'ala, fa'ala. Baik. Kita masuk sekarang yang hum. Ya, hum ini apa artinya? Mereka laki-laki 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih. Hum. Maka rumusnya bagaimana? Fa'alu. Perhatikan di sini. Fa'alu. Ya. Ada penambahan waw. Ada penambahan waw sukun. Ya. Karena yang ditambah di sini adalah waw sukun, maka huruf lamnya didomahkan. Huruf terakhirnya didomahkan. Fa'alu. Ya, biar ringan. Kataba didomahkan. Katabu. Zahaba didomahkan. Huruf terakhir zahabu. Ya. Jadi fa'alu, katabu, zahabu, ini semuanya adalah subjeknya adalah hum. Subjeknya apa? Hum. Taib. Kita sekarang masuk ke domir hiya. Subjeknya sekarang adalah hiya. Hiya itu maknanya adalah dia perempuan, 1 orang. Hiya itu maknanya dia perempuan, 1 orang. Rumusnya adalah fa'alat. Perhatikan di sini apa yang ditambah? Ta. Sukun. Fa'alat. Fa'ala. Fa'alat. Ditambahkan ta sukun. Ya, oke, kita masukkan kataba. Kataba. Katabat. Dahaba. Dahabat. Qara'a. Qara'at. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita harus perhatikan di sini. Ketika kita ingin memasukkan kata kerja fi'il madhi, perhatikan subjeknya dulu. Subjeknya siapa? Ya. Yang jelas kalau subjeknya hiya, ya, kita tambahkan ya ta sukun. Kita tambahkan apa? Ta sukun. Fa'alat. Katabat, zahabat. Dan begitu seterusnya. Baik, kita sekarang masuk ke huma. Kita masuk sekarang ke huma. Huma itu dia perempuan berdua. Dia perempuan berdua. Kalau ini 1, yang ini 2. Di 1, 2. Ya, hiya, huma. Ya, dia berdua. Nah, rumusnya apa? Fa'alata. Fa'alata. Perhatikan di sini yang ditambah adalah ta. Ya. Kalau hiya tak sukun, di sini adalah ta. Jadi kalau kita ingin ganti ini, tak sukun ini, kemudian kita tambahkan ta. Fa'alata. Ya, yang ditambahkan adalah ta. Baik, kita perhatikan di sini kataba. Tambahkan ta. Katabata. Zahaba. Tambahkan ta. Tanya panjang. Zahabata. Fataha. Fatahata. Ya. Qara'a. Qara'ata. Ya. Jalasa. Jalasata. Nah, jadi kalau ata ujungnya panjang, berarti itu subjeknya adalah huma. Dia perempuan berdua. Baik, sekarang kita masuk ke hunna. Hunna ini 3 orang perempuan. Dia perempuan bertiga atau lebih. Atau mereka perempuan bertiga atau lebih. Jadi hunna. Nah, kalau subjeknya sudah dirubah, sudah diganti, jadi hunna, maka fiilnya juga berubah. Nah, bagaimana caranya? Rumusnya ini fa'alna. Ada penambahan na. Ya, ada penambahan na. Huruf terakhirnya disukunkan. Fa'ala tadi. Fa'ala ini huruf terakhirnya adalah kita sukunkan. Fa'al. Tambah na. Fa'alna. Ya. Fa'alna. Baik. Kataba. Kalau kita ingin mengatakan mereka bertiga perempuan itu telah menulis. Mereka perempuan bertiga itu atau lebih telah menulis. Kita lihat dulu kata dasarnya di sini apa? Kataba. Ya. Kemudian disukunkan huruf terakhir katab. Nah, jadi apa? Disukunkan katab tambah na. Katabna. Katabna.
Zahaba, di sini huruf terakhirnya adalah ba. Kita sukunkan. Zahab na. Qara'a. Misalnya ada qara'a, qara'na. Fataha, fataha, fatah na. Jalasa, jalasna. Begitu. Jadi sangat simpel sekali. Ini paling mudah ini. Paling mudah. Tinggal kita sukunkan huruf terakhir kata dasarnya. Jadi semuanya patokannya ke kata dasar. Perhatikan di sini, ya. Ketika kita ingin merubah, kita merujuk ke kata dasarnya, ya. Ya. Kemudian kita perhatikan apa yang ditambah. Kalau di sini yang ditambah na, maka kita tambahkan na. Zahab na, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ini apa namanya? Tasrif fi'il madhi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi kita hafalkan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, kataba, kataba, katabu. Taib. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya, katabat, katabata, katabna. Jadi kalau kita hafalkan secara keseluruhan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Baik, kita sekarang ya masuk kepada dhamir anta. Dhamir anta. Anta itu artinya kamu laki-laki satu. Kamu laki-laki satu. Anta, rumusnya fa'alta. Rumusnya fa'alta. Di sini ada penambahan ta. Jadi huruf terakhir disukunkan. Tadi kata dasarnya apa? Fa'ala. Kata dasarnya tadi fa'ala. Nah, kita sukunkan huruf terakhir, lamnya. Fa'al. Kemudian kita tambah apa? Ta. Fa'alta. Nah, tadi kata kataba. Ya, kata dasar kataba, huruf terakhirnya adalah ba. Kita sukunkan. Katabta. Ya, katabta. Kemudian tadi zahaba. Ya, dia telah pergi. Sekarang engkau telah pergi, kamu telah pergi. Zahabta. Ya, di sini ada penambahan ta. Jadi paling gampang ya, tinggal ya mensukunkan huruf terakhir kemudian tambahkan ta. Kita menemukan misalnya ada kata dasar fataha, telah membuka. Dia telah membuka. Fataha. Ya, sekarang kita katakan engkau laki-laki telah membuka. Kita sukunkan huruf terakhir fataha, fatahta. Ya, begitu juga dengan fiil qara'a. Dia telah membaca. Sekarang kita ingin merubah. Engkau telah membaca. Qara'a, huruf terakhirnya apa? Ada hamzah. Qara', kita sukunkan qara'ta. Kharaja, kharajta. Darasa, darasta, dan begitu seterusnya. Jadi rumusnya di sini adalah fa'alta. Fa'alta. Baik, kita sekarang masuk ke antuma. Ya. Untuk memudahkan, ya, kita ambil saja kalau anta berarti ujungnya apa? Ta. Berarti tambahnya apa? Ta. Itu cara mengingatnya. Anta ujungnya apa? Ta. Berarti tambahnya adalah ta. Antuma kita ambil ujungnya apa? Tuma. Berarti fa'al tuma. Jadi penambahan di sini apa? Tuma. Fa'al tuma. Ya. Kataba tadi katab tuma. Ya. Zahaba zahab tuma. Qara'a qara' tuma. Fataha fatah tuma. Jadi sukunkan huruf terakhir ditambahkan dengan tuma. Jadi kalau ujungnya tuma berarti subjeknya apa? Antuma. Baik. Baik, kita sekarang masuk ke antum. Antum itu apa? Yaitu adalah kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Ya, antum. Baik. Apa rumusnya? Kita tengok huruf terakhirnya apa? Tum. Huruf apa ya? Terakhirnya apa? Tum. Antum. Tum. Berarti penambahannya apa? Tum. Fa'al tum. Jadi kita tambah sini adalah tum. Sukunkan huruf terakhir, fa'ala, fa'al, tum. Kataba, katab, tum. Baik. Zahaba, zahab, tum. Zahab, tum. Jalasa, jalas, tum. Ya.
Qara'a, qara'tum. Ya, dan begitu seterusnya. Baik, penambahan di sini apa? Tambahkan tum. Sukunkan huruf terakhir, ditambahkan dengan tum. Apa saja fiilnya? Kharaja, kharajtum. Ya, nasaha, nasahtum. Baik. Sekarang kita masuk ke anti. Anti itu maknanya adalah ya, kamu perempuan satu. Berarti lawan bicara kita. Perempuan ada satu, anti. Ya, kamu telah melakukan, fa'alti. Ya, di sini ada penambahan apa? Ti. Anti, ti. Tambahkan ti, fa'alti. Kamu telah menulis, katabti. Kamu telah pergi, dhahabti. Kamu telah duduk, jalasti. Kamu telah membaca, qara'ti. Nah, begitu ya. Jadi kalau ujungnya ti, berarti subjeknya adalah anti. Baik. Sekarang kita masuk ke antuma. Kita masuk ke antuma. Fa'altuma. Apa rumusnya? Fa'altuma. Diakhiri dengan tuma. Kemudian kita tambahkan, Pak, fa'altuma. Perhatikan di sini, ya. Untuk antuma, ya, lawan bicara, dua orang perempuan, ya, kamu dua orang perempuan, ya, sama dengan kamu dua orang laki-laki. Rumusnya sama. Coba kita perhatikan. Antuma, ya. Fa'altuma, sama. Jadi sama-sama, ya. Fa'altuma, ya. Kataba, sukunkan. Katabtuma. Zahabtuma. Jalastuma. Qara'tuma. Jelas? Jadi ada penambahan tuma, sukunkan huruf terakhir. Patokan kita kata dasar, jangan lupa. Kata dasarnya jangan lupa. Dhahaba, ya, dhahab, ya, tuma. Qara'tuma. Baik. Kita langsung masuk sekarang ke antunna. Antunna itu maknanya adalah kalian perempuan 3 orang atau lebih. Artinya lawan bicara kita, ya, banyak perempuan. Ya, minimal ada 3 atau lebih. Antunna. Nah, kita perhatikan ujungnya apa? Tunna. Antunna, tunna. Berarti fa'al tunna. Sukunkan huruf terakhir. Fa'al tunna. Ya. Kataba, katab tunna. Zahaba, zahab tunna. Qara'a tunna. Fatah tunna. Jadi apa saja fiil yang diberikan kepada kita, yang penting kita tahu kata dasarnya. Ketika kita ingin pakai subjeknya antunna, sukunkan huruf terakhir, ditambahkan tunna. Ya, daraba, tunna. Sukunkan huruf terakhir, darab tunna. Baik. Jadi ini, ya, antunna. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini semuanya adalah mukhatab, lawan bicara. Ya, ini 1 orang laki-laki, lawan bicaranya. Ini 2 orang laki-laki, lawan bicaranya. Ini 3 orang laki-laki atau lebih. Ini 1 orang perempuan. Ini 2 orang perempuan. Ini 3 orang perempuan atau lebih. Ya, jadi bila mana subjeknya berubah, maka polanya pun juga berubah. Ya, dari hunna, ya, insya Allah, dan nanti kita akan bahas sampai nahnu, itu kita sukunkan huruf terakhir, kemudian kita tambah huruf yang yang sesuai dengan dhamirnya. Ya, disesuaikan dengan dhamirnya. Baik, ya, sampai antunna. Baik, sekarang kita masuk ke dhamir ana. Ana itu artinya saya. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Ana. Nah, rumusnya apa? Huruf terakhir disukunkan. Fa'ala tadi. Fa'al. Kemudian ditambah tu. Ya, fa'al tu. Ya. Tadi asalnya kataba.
katabtu. Kemudian dhahabtu. Jadi kita kembali ke kata dasar. Intinya di sini adalah menambahkan tu. Ya, jalasa berarti huruf terakhirnya apa? Sin. Jalas tu. Qara'a. Qara'tu. Ya, darasa. Huruf terakhirnya sin. Sukunkan darastu. Darasa dia telah belajar. Aku telah belajar, darastu. Qara'a dia telah membaca. Aku telah membaca, qara'tu. Jalasa dia telah duduk. Aku telah duduk, jalastu. Berarti sukunkan huruf terakhir tambahkan apa? Tu. Baik. Ini untuk apa? Ana. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang ke-14, yaitu adalah nahnu. Nahnu. Nahnu itu untuk kami atau kita, seluruhnya. Ya, baik. Nahnu. Rumusnya apa? Sukunkan huruf terakhir, tambah na, fa'alna. Dan na-nya panjang. Perhatikan di sini, na-nya panjang. Kalau di hunna, na-nya pendek, fa'alna. Hunna, fa'alna. Ketika nahnu, fa'alna. Dipanjangkan. Fa'alna. Dhahaba. Dhahabna. Kataba. Katabna. Kharaja. Ya, dia telah keluar. Kami telah keluar. Kharajna. Dakhala. Dia telah masuk. Kami telah masuk. Dakhalna. Baik. Kita menambahkan apa? Na di akhirnya. Na di akhirnya. Berarti kita sudah hafalkan ya 14 tasrif atau 14 rumus untuk fiil madhi. Ya, kita ulangi dari awal. Huwa fa'ala. Huwa fa'ala. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Baik. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'alna. Anta fa'alta. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Jadi ujungnya apa? Ti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Baik. Inilah ya dhamir yang 14 ya. Ketika kita memasukkan ke fiil madhi ada perubahan, dan mari kita hafalkan ya 14 rumus untuk fiil madhi ini, dan kita sering untuk latihan ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik kepada kita bersama untuk memahami pelajaran bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal saleh untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.